Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali, hari ini Reihana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita akan ada kabar apa aja nih, Rei? Aduh, kabarnya tentunya ini yang memusingkan. Kenapa coba? Karena dunia kesehatan kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh. Banyak banget kasus belum selesai di Bandung. Ada kasus lagi pelecehan ya. Iya, kayak terus aja gitu ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana pandangannya terutama dari narasumber yang sudah kami siapkan. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Memang dari proses pemeriksaan oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan seksual pada pasiennya yang tadi ya, yang sudah kita sebutkan baik itu di Bandung maupun di Garut, nanti kita juga akan hadirkan. Nah, dan tentunya pemirsa, saat itu juga ada soal artis yang terjerat dengan peredaran uang palsu. Kita akan melihat informasi yang pertama di mana banyaknya bahan bakar yang mudah terbakar sebuah pabrik tekstil di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, membuat pemirsa petugas damkar kesulitan untuk memadamkan si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air untuk memadamkan api yang berkobar di dalam gudang kapas pabrik tekstil. 5 unit mobil damkar dari Kabupaten Serang dan kota dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sulitnya air, petugas terpaksa mengambil air di wilayah lain. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga Rabu dini hari, si jago merah belum bisa dikendalikan. Pemirsa, kami hadirkan kabar dari Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, batu, bahkan menggunakan air keras, sekelompok remaja melakukan penyerangan di pemukiman warga Rawa Bunga di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Sekelompok remaja melempari batu, petasan, dan botol ke pemukiman warga di kawasan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Warga melakukan perlawanan setelah puluhan remaja tiba-tiba melakukan penyerangan di tempat tinggal mereka hingga ke tengah Jalan Basuki Rahmat. Akibat penyerangan tersebut, pemirsa, sejumlah warga mengalami luka-luka dan terkena air keras. Penyerangan sekelompok warga akhirnya bubar setelah petugas kepolisian datang. Untuk mengantisipasi penyerangan kembali, polisi kini bersiaga di lokasi kejadian. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa dari Jombang, Jawa Timur. Sebuah peristiwa kecelakaan tunggal terjadi di Jombang, Jawa Timur. Sepeda motor yang dikendarai ayah bersama anaknya yang masih balita menabrak tembok. Kerasnya benturan pemirsa membuat balita yang dibonceng di depan tewas di lokasi kejadian. Beginilah rekaman video CCTV yang menampakkan peristiwa kecelakaan di bawah flyover Jalan Raya Desa Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Kecelakaan tunggal melibatkan pengendara motor Supra dengan nomor polisi S2110OAX yang dikemudikan Ferdian yang membonceng buah hatinya Muhammad Tegar yang berusia 3 tahun. Pengendara motor ini diduga kurang konsentrasi hingga mengendarai motornya dengan kencang dan menabrak tembok toko. Usai kejadian, 2 korban langsung tergeletak dengan luka yang cukup parah. Warga yang melihat kondisi para korban langsung melaporkan ke polisi. Tak lama kemudian, petugas kepolisian beserta medis tiba di lokasi kejadian. Tragisnya pemirsa, korban balita yang dibonceng ayahnya di depan tak terselamatkan atau meninggal di lokasi kejadian. Sementara untuk ayahnya mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan di RSUD Jombang.
Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas dan dibawa ke Mako Satlantas Polres Jombang. Kami juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda, pemirsa. 3 orang diduga debt collector dihajar massa di Grobogan, Jawa Tengah. Mereka dihadang warga saat sedang merampas sebuah mobil. Beruntung, polisi segera datang membubarkan massa dan mengamankan pelaku ke kantor polisi. Dari perusahaan Mandiri, apakah boleh nyetop kendaraan? Dalam video amatir yang beredar luas di media sosial, terlihat warga beradu mulut dengan salah seorang yang diduga debt collector di Jalan Raya Purwodadi Solo, tepatnya di sekitar SPBU Sukorejo, Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan pada awal April lalu. Meski mengaku membawa surat tugas penarikan kendaraan dari perusahaan pembiayaan, namun warga tetap tidak terima karena penarikan kendaraan dilakukan di jalan. Sejumlah warga sempat mendorong dan memukuli salah satu debt collector. Beruntung pemirsa, petugas dari Polsek Toroh segera mengamankan mereka. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Satu lagi, ini kasus mengenai dokter cabul terungkap kejahatannya. Setelah video pencabulan terhadap seorang ibu hamil viral, Dr. Muhammad Syafril Firdaus ditangkap polisi di Garut, Jawa Barat pada semalam. Sejauh ini polisi mendapati 2 korban dari dokter kandungan cabul tersebut. Polisi pun membuka saluran dan posko pengaduan untuk para korban mengadukan tindakan cabul sang dokter. Gara-gara video ini viral, kejahatan Dr. Muhammad Syafril Firdaus terbongkar. Sang dokter kandungan yang berpraktik di Garut, Jawa Barat ini langsung ditangkap polisi Garut. Selasa malam, Dr. Syafril langsung diboyong polisi ke Mapolres Garut untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah video pencabulan di sebuah klinik tersebut viral, polisi mendapat laporan dari 2 korban. Polisi juga masih mendalami apakah korban dalam video viral adalah salah satu korban yang melapor. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Alas korban atau berapa? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau melaporkan dua korban. Ada kemungkinan masih nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Hingga kini pemeriksaan terhadap si dokter kandungan cabul belum selesai dilakukan, sehingga polisi belum menetapkan status tersangka terhadapnya. Polisi menduga masih ada korban lain. Untuk itu, mereka diminta untuk melapor ke saluran pengaduan dan posko khusus yang dibentuk Polres Garut. Korban boleh melapor langsung atau diwakili kuasa hukum. Kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 0811 13 404040. Kalau melihat tadi konsultasi dengan beberapa advokat, Pak, ini korban malu atau privasinya takut terbuka. Gimana caranya, Pak? Apakah di posko itu tertutup atau gimana, Pak? Untuk pemeriksaan kita melaksanakan di unit PPA Satreskrim Polres Garut. Jadi pemeriksaannya dilakukan secara tutup. Dan dibuka. Untuk waktu belum kita pastikan. Sementara kita akan buka terus baik layanan yang di posko Polres Garut maupun melalui nomor WA tadi. Kemarin Kapolres Garut juga sudah memeriksa klinik tempat si dokter praktik dan meminta keterangan pengelola klinik Karya Harsa tempat si dokter terakhir praktik. Dr. Syafril diketahui telah mengundurkan diri dari klinik tersebut. Polres Garut bersama Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan.
Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Demikian. Tapi dipastikan betul di sini komandan TKP-nya kan yang viral itu. Dari hasil keterangan maupun CCTV betul TKP berada di klinik Karya Hasa di Kabupaten Garut. Tahun berapa itu Pak kejadiannya Pak? Kejadiannya kapan? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Kejahatan pencabulan oleh sang dokter kandungan terhadap pasien-pasiennya terungkap setelah videonya mencabuli seorang ibu hamil yang sedang memeriksakan kandungannya viral. Rekaman CCTV tersebut merekam kejadian pada tahun 2024 saat Dr. Syafril praktik di klinik Karya Harsa. Selain di klinik tersebut, Dr. Syafril juga praktik di puskesmas dan rumah sakit wilayah Garut. Namun ia diketahui telah mengundurkan diri dari fasilitas-fasilitas pelayanan medis tersebut. Kasus ini juga telah dilaporkan polisi kepada Kementerian Kesehatan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus seorang dokter yang mencabuli seorang ibu hamil, kami sudah terhubung dengan Ibda Adi Susilo, Kasih Humas Polres Garut. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak. Ya, Pak Adi, bagaimana hasil pemeriksaan dari Dr. MF sejauh ini, Pak? Mohon maaf, suaranya kurang jelas, sebentar. Baik, bagaimana Pak hasil pemeriksaan dari Dr. MF sejauh ini, Pak? Hasilnya seperti apa? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Sambil hari ini kita juga kedatangan dari Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasikan masalah tersebut. Oke, Pak Adi, untuk pemeriksaannya ini didampingi oleh Kementerian Kesehatan ya Pak? Bukan, maksudnya gini, berdasarkan pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, bahwa untuk tenaga medis yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan diduga tindakan pidana, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi. Oke, baik Pak Adi, tentunya kita juga masih akan terus mendalami kasus ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan juga sudah ada narasumber lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Apa kabar Indonesia yang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, perbuatan yang dilakukan Dr. Priguna serta Dr. MF seakan mencoreng begitu agungnya profesi dokter. Untuk membahas aksi cabul serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua oknum ini, di studio kami sudah hadir Dr. Nasar, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dan kami juga masih terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Garut, Pak Adi. Dan kita akan tanyakan dulu dalami tentang kasus ini bersama dengan Dr. Nasar. Dr. Nasar, kita tentu turut prihatin dan turut bersedih atas apa yang terjadi kepada korban-korban dari oknum-oknum dokter tersebut. Sebagai dokter senior, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, sebetulnya hukum positif kita sebetulnya telah mengatur hal ini atau mengantisipasi hal ini dengan sangat baik. Kalau kita lihat pembuat undang-undang telah melihat bahwa tindak pidana kejahatan seksual seperti yang dilakukan atau dipercontohkan oleh dua dokter ini pada kita, ini sebetulnya menunjukkan bahwa tindak pidana seksual ini memang diatur dengan baik. Kalau kita lihat KUHP kan pasal 285, pasal 285 itu ancamannya 12 tahun penjara, yaitu melakukan kekerasan seksual, memaksa melakukan kekerasan seksual pada wanita ya, atau ya pada wanita yang bukan istrinya, dan diartikan itu ada penetrasi ke dalam, dan itu di luar perkawinan,
itu ancamannya 12 tahun penjara. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 6C itu menyatakan bahwa ancaman hukumannya juga 12 tahun kalau melakukannya itu pada orang yang tidak berdaya, pingsan atau ya dibuat seperti kasus yang terjadi di Bandung ya. Seperti kasus yang terjadi di Bandung. Kita sangat prihatin terhadap hal ini. Tapi juga kita juga melihat ancaman hukuman ini menjadi lebih tinggi pada pasal 15 undang-undang yang sama, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kalau itu dilakukan oleh profesi, oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan sebagainya. Artinya ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi 15 tahun. Nah, tapi persoalannya begini, ini perlu kita dudukan bersama. Ini saya terima kasih media, dalam hal ini TV One, pelopori diskusi seperti ini. Perbuatan ini adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang sebetulnya jujur ingin dikatakan bisa terjadi pada siapapun juga. Hakim-hakim korupsi, padahal dia diharapkan tidak boleh korupsi, dia adalah benteng terakhir. Orang bea cukai, korupsi imigrasi dan sebagainya hampir semua terjadi. Khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual ini kita lihat terjadi di mana-mana. Guru agama, pastor, ulama, lingkungan yang semua harus orang melindungi bisa. Padahal ini menurut tadi saya sebut, menurut pembuat undang-undang, ini adalah sebuah kejahatan yang merendahkan martabat dan harkat manusia, terutama perempuan. Oleh karena itu, saya pikir sebagai seorang yang berpendidikan dokter, saya merasa mereka ini harus diberi hukuman yang berat, maksimal, harus. Dok, tapi kan kalau dilihat ya, akhir-akhir ini rasanya tuh kasus banyak sekali di Bandung, kemudian juga ada di Garut. Tapi dok, ini seolah juga mencoreng tadi ya profesi dari dokter itu sendiri. Nah, kemudian dok, sebelumnya kan kedua dokter ini juga seperti kita ketahui sudah menjalani sumpah. Tapi mengapa ini dok bisa melakukan hal ini begitu? Benar, dok? Ini saya terima kasih, ini pertanyaan sangat baik. Khusus untuk profesi dokter, ini perbuatan ini tidak sama dengan perbuatan itu kalau dilakukan oleh profesi lain. Karena profesi dokter itu dia mengangkat sumpah. Saya akan memperlakukan pasien saya dengan standar tertinggi. Saya menghargai martabat kemanusiaan pasien saya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dia tidak lakukan itu. Padahal profesi ini profesi luhur. Dia diberi kesempatan, preferensi yang tinggi. Buka bajunya, saya mau periksa dan sebagainya. Jadi sebetulnya itulah sebabnya saya mengatakan tadi mereka ini harus diberi hukuman yang berat. Karena selain dia melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, dia juga secara nyata dan tegas melakukan pelanggaran terhadap norma etik, norma kepatutan, dan norma disiplin yang ada, yang hidup dalam budaya masyarakat. Dr. Nasar. Kita juga saat ini terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Garut untuk mengetahui bagaimana proses hukum yang dijalani oleh Dr. MF. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Pak. Pak Adi, sejauh ini bagaimana kondisi dari Dr. MF? Apakah ada penjelasan-penjelasan yang telah dia sampaikan kepada tim penyidik? Saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terduga pelaku tersebut, dan kami juga saat ini masih sedang menerima dari Kementerian Kesehatan karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap tenaga medis yang dalam melaksanakan profesinya melakukan atau diduga melakukan tindak pidana harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Baik Pak Adi, kemudian sudah adakah pengakuan dari yang bersangkutan? Tapi jangan dulu jawab Pak Adi dan juga Pak Nasr, tentunya kita juga masih akan terus kembali berbincang dengan dialog ini Bapak-bapak. Betul sekali, tapi pemirsa apa kabar Indonesia yang harus jeda terlebih dahulu, saja kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, dan tentunya kita juga akan kembali terhubung dengan Pak Adi dari via Zoom. Pak Adi.
Ya, Pak Adi sudah bersama dengan kami? Ya, sudah sama. Baik Pak, ini kalau kita lihat kasusnya terjadi cukup lama Pak, dan mengapa baru sekarang? Kemudian apakah sejauh ini sudah ada juga korban yang turut melapor Pak? Kasusnya mungkin kalau kita lihat dari CCTV itu terjadi pada tahun 2024 Pak ya. Hal ini baru terungkap karena baru kemarin Senin malam kasus tersebut viral di media sosial. Kemudian Polres Garut langsung melakukan penyelidikan termasuk melakukan pencarian terhadap para korban dan diduga pelaku. Oke Pak Adi, tahan dulu pernyataannya, kita juga mau kembali ke Dr. Nasir. Dr. Nasir, kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari kasus ini, sejauh ini Dr. MF yang merupakan oknum ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya adalah karena masih menunggu rekomendasi dari majelis disiplin. Kalau dari perspektif kesehatan hukum, ini seperti apa? Hukum kesehatan seperti apa Pak? Ya begini, sebetulnya ini adalah pidana umum. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual itu adalah tindak pidana umum. Karena dia tindak pidana umum, seharusnya tidak tunduk dan tidak ikut pada 308 yang tadi disebutkan. 308 itu menyangkut tindak pidana medik. Kalau itu terkait dengan hubungan dokter dan pasien. Jadi ada relasi dokter dan pasien yang menyangkut sebuah pelayanan, sebuah layanan kesehatan. Misalnya orang menyebutkan terjadi kelalaian medik, terjadi pembiaran medik, untuk menentukan apakah ini ada benar, apakah ada sebuah kelalaian medik, ada sebuah kesalahan medik yang dilakukan. Nah itu perlu rekomendasi dari majelis disiplin profesi. Itu pun namanya juga disiplin profesi. Itu pertama. Kalau ini tindak pidana umum dan bukti permulaan sudah cukup, misalnya dibutuhkan minimal dua alat bukti. Tapi satu alat bukti pun kalau memang misalnya itu dianggap sebagai alat bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan kemudian dicari lagi alat bukti ketiga, keempat, dan ditemukan, apalagi dia sudah juga memberikan pengakuan, saya kira tidak perlu tunggu rekomendasi-rekomendasian. Saya khawatir itu akan mengurangi kewenangan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini memang ada kesalahan penafsiran. Di wilayah-wilayah memang harus kita bicarakan juga, kita diskusikan dengan Barreskrim. Di wilayah-wilayah itu masih merasa ada pasal 308 itu, saya pikir belenggu yang harus dilepaskan. Pak Nasir, silakan dilanjutkan. Kemudian boleh saya melanjutkan yang lain. Begini, perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ini, tadi saya sebut bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kalau dia dilakukan, maksudnya bisa dilakukan oleh profesi apa saja, oleh siapa saja. Tapi kalau yang melakukan itu adalah profesi dokter, profesi kesehatan, profesi medik, dia harus diberi perhatian khusus. Karena alasan-alasan yang tadi saya sudah sebut. Yang kedua, sekarang ini pertanyaan kuat yang ada di masyarakat, mengapa ini terjadi? Kok dokter dengan pendidikan yang tinggi bahkan menyalahgunakan? Anda lihat di Bandung, dia gunakan ilmunya, ilmu anestesinya, ilmu biusnya itu justru untuk membius orang lain, keluarga atau putri dari pasien untuk untuk sebuah perbuatan atau kejahatan seksual yang dilakukan. Baik. Pak Nasir, ini mungkin kita juga akan ke Pak Adi lagi. Pak Adi, tadi juga kami sudah mendengar dengan jelas begitu ya, ada saran dari Pak Nasir sendiri untuk tidak perlu sebetulnya menunggu rekomendasi. Dari Anda sendiri seperti apa Pak memangnya? Saat ini penyidik Satreskrim Polres Garut masih di ruangan bersama dengan dari Kementerian Kesehatan. Untuk saat artinya ini, sampai saat ini
yang masih Oke, bisa. Pak, artinya sampai belum saat bisa- ini proses hukum ini masih berlangsung ya, Pak? Betul. Oke, Pak, kalau misalnya sampai proses ini dilakukan, tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh korban, karena memang sejauh ini juga belum ada korban yang melapor, akan seperti apa, Pak? Apakah kasus ini masih akan terus dilanjutkan atau bagaimana? Untuk korban sudah ada 2 orang yang melaporkan. Oke. Dan kami juga Sudah berapa? sudah membuka 2 orang. posko pengaduan apabila ada korban dari warga masyarakat agar segera melaporkan ke Polres Garut. Untuk kerahasiaan akan kami jamin dan perlindungan penuh akan kami lakukan terhadap korban ataupun pelapor. Selain itu kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 404040. Silakan kepada korban untuk pelaporan ke Polres Garut atau WA melalui nomor tersebut. Oke, baik Pak, tapi keterangan dari korban sendiri, apakah keduanya ini ada modus yang sama begitu dari pelaku tersebut atau seperti apa keterangannya, Pak? Untuk keterangan dari korban, modusnya sama. Oke, berarti memiliki modus yang sama Memiliki ya? modus yang sama. Kita kembali juga ke Pak Nasir. Pak Nasir, dari kasus seperti ini kan pelecehan seksual yang dilakukan langsung dari dokter kepada pasien. Untuk kasus dari dokter MF sendiri, sebenarnya kode etis dokter ketika memegang tubuh pasien itu batasannya seperti apa sih, Dok? Ya, sebetulnya dari sisi etik, Bu atau Mbak Cantik, itu sebetulnya ketika dia melakukan pemeriksaan itu dengan penuh empati, dengan penuh perhatian. Tidak boleh ada fantasi-fantasi lain, fantasi seksual apalagi. Ya. Nah, untuk mengurangi, meminimalisir resiko ini harusnya itu ada orang lain di sana, ada pendamping. Ada pendamping. Oleh karena itu sebetulnya itu dalam kode etik itu ada, sudah sangat jelas. Jadi ini pelanggaran terhadap norma etik, jelas-jelas pelanggaran terhadap norma etik, selain pelanggaran terhadap norma hukum. Saya boleh mengambil kesempatan untuk saran kepada Mas Adi di Garut, Kang Adi, punten Kang Adi, upami Kang Adi bisa mempertimbangkan. Sebetulnya yang perlu sekarang dilakukan itu pendalaman, Kang Adi, pendalaman terhadap perbuatan pidananya, memperbanyak barangkali saksi, melihat alat-alat, mengejar alat-alat bukti yang lain. Keterangan dari Kementerian Kesehatan itu tolong tidak dibutuhkan di sini, Pak. Ini saya sebagai orang yang belajar hukum kesehatan, saya benar-benar prihatin kalau Polres itu mau minta keterangan dari Kementerian Kesehatan. Tidak ada hubungan dengan Kementerian Kesehatan. Ini pidana umum, Pak. Ini jelas pidana umum. Sehingga perlakuannya memang harus perlakuan terhadap tindak pidana umum. Perbanyak saksi dan juga alat bukti tadi ya, Pak ya? Oke, baik. Pak Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Terima kasih, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Oke, tadi Pak Nasir, sebenarnya dari pihak kepolisian di sana juga sampai saat ini proses penyelidikan itu masih berlangsung, sehingga memang saran-saran seperti yang Dr. Nasir sampaikan tadi memang akan menjadi bagian pertimbangan bagi mereka juga. Dan kita ingin kembali bertanya ya Pak Nasir, sebenarnya klinik atau fasilitas kesehatan ini bisa ikut dijerat juga nggak, dokter? Karena memang kan sebenarnya ada prosedur atau SOP yang diberlakukan dalam sebuah klinik begitu. Saya kira tidak, Mbak. Karena klinik itu kan sebetulnya tidak tahu bahwa si dokter ini sebetulnya orang yang memiliki cacat jiwa, memiliki fantasi-fantasi seksual ketika dia menjalankan praktek mulia ini. Tapi klinik ini sebetulnya saya dengar atau saya duga klinik ini sebetulnya punya sesuatu yang saya anggap niat baik. Ketika ada yang melaporkan itu, ada yang melaporkan pada dia pasang CCTV. Itu sebetulnya adalah upaya klinik untuk menangkap basah atau mencari bukti, alat bukti, atau mencari fakta-fakta hukum yang lain
yang kemudian dia menghentikan. Dokter ini diberhentikan oleh si klinik. Dari situ saja kita melihat bahwa klinik ini punya keinginan jangan terjadi hal-hal seperti ini di tempat saya. Seperti itulah. Jadi saya kira dia, saya mengerti maksudnya Mbak, apakah dia ini bisa dijerat dengan pasal 55 atau 56? Iya, betul. Tidak, saya kira tidak. Ini dokternya saja. Dokternya saja. Baik, Pak Nasir, tapi dengan adanya situasi saat ini ya, terutama banyak sekali mungkin kasus-kasus yang terjadi, apakah fungsi ID sendiri ini ikut melemah atau seperti apa? Nah, ini begini Mbak. Ini pengawasan. Ini kan soal pengawasan terhadap praktek dokter. Dulu, pada Undang-Undang Kesehatan lama, organisasi profesi itu diajak mengawasi dokter. Jadi dia mengawasi benar. Saat saya pertama menjadi dokter spesialis, itu saya harus menghadap ketua dan saya diberi arahan. Anda tidak boleh begini, Anda tidak boleh begini. 6 bulan lagi saya datang pada dia. Setiap 6 bulan 1 tahun, setelah saya sudah lama 1 tahun. Setelah sekian lama baru 2 tahun kita melaporkan sesuatu. Artinya apa? Kita dalam pantauan. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, kewenangan dan kapasitas organisasi profesi ini dicabut. Pak Menteri itu mengatakan ini bukan wewenang Anda masyarakat, ini wewenang saya pemerintah. Akibatnya seperti sekarang. Tapi pemerintah itu turun kalau ada kejadian, jadi pemadam kebakaran. Di situ bedanya. Kalau organisasi profesi dilibatkan, organisasi profesi itu tidak hanya bekerja seperti pemadam kebakaran, ada api baru datang airnya, tidak seperti itu. Dokter Nasar, kalau kita lihat dari 2 kasus yang terjadi di Badung kemudian di Garut juga, kalau di Bandung itu Dokter Priguna sudah diberikan sanksi tidak diizinkan untuk praktek seumur hidup. Dari pandangan dokter sendiri, apakah ada sanksi yang lebih berat dari ini, dokter? Itu sebetulnya sanksi itu didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa orang ini sakit, orang ini tidak memiliki kapasitas menjadi seorang dokter yang punya empati untuk membantu orang lain. Justru ini predator. Dia lihat yang cantik-cantik wanita-wanita dibujuk dengan bujuk kerayu dan sebagainya, dibawa ke ruangan lantai 7 itu, tempat lain jauh perjalanan. Begitu juga putri pasien. Itu artinya dia punya perencanaan. Orang yang ada perencanaan, ada upaya. Ini kan mens rea ini. Ada keinginan, ada perencanaan. Orang-orang seperti ini tidak boleh berbaju putih. Kemudian dengan baju putihnya dia sebetulnya dia adalah preman seksual, predator. Baik, Pak Nasar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga tadi saran yang diberikan juga kepada Polres Garut juga bisa segera ditindaklanjuti ya, melengkapi bukti dan juga banyaknya saksi-saksi yang perlu dihadirkan nantinya. Terima kasih Pak Nasar sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa, pelaku pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ini telah terangkap. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pelaku pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang, Jakarta kini telah ditangkap. Pelaku HU teridentifikasi melalui video analitik yang dipasang KAI pada 84 stasiun. HU ditangkap di stasiun yang berbeda saat kejadian pelecehan berlangsung. HU ditangkap pemirsa oleh petugas keamanan stasiun di salah satu relasi Rangkas Bitung, Tanah Abang. Kejadian tersebut kami tracing sampai kemudian kami dapatkan identifikasi si pelaku. Kemudian kami jadikan TO. Alhamdulillah kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 14. Oke, kemarin tanggal 14 pelaku tertangkap. Pelaku tertangkap karena tertangkap di video analitik yang kebetulan kami punya tim yang 24 jam memonitor pergerakan penumpang. Sehingga begitu si TO kami input dalam video analitik kami yang kemudian dimonitor oleh petugas dalam 24 jam. Begitu ada notifikasi pelaku di satu titik,
di suatu stasiun, petugas yang ada di CCR yang tugasnya memang memonitor, dia akan menginformasikan ke petugas yang ada di lapangan. Kami punya teman-teman pamtub yang tersebar di semua stasiun, di mana mereka akan mendapatkan info dari CCR, yang kemudian begitu mendapatkan informasi adanya TO di suatu stasiun, kami langsung melakukan penangkapan. Jadi sekali lagi kemarin si pelaku sudah kami tangkap, kemudian kami proses ke kepolisian untuk proses hukum lanjut dengan korban yang kebetulan kooperatif juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum. Pemirsa, aksi pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru di sebuah sekolah dasar di Depok, Jawa Barat membuat Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memerintahkan Supian Suri, Wali Kota Depok untuk segera memanggil pihak yayasan sekolah tersebut untuk pemirsa memperhatikan oknum guru. Siswa sekolah swasta, kan sudah ada salah satu TV wawancara, itu pendekatannya sekolahnya kan sekolah di bawah wali kota. Nanti wali kotanya segera memanggil yayasannya agar yayasan memberhentikan guru tersebut. Itu caranya, ya. Ya, pertama kita masih mendalami kasus ini. Artinya terhadap yayasan ini pertama sudah mendalami, kami baru dapat informasi dari satu arah, artinya dari pihak sekolah dan yayasan. Yang kedua yang kami informasikan bahwa belum ada laporan secara resmi ke Polres dari pihak korban terhadap permasalahan ini. Jadi buat kami terus melakukan komunikasi, monitor ini, kemudian kita mendalami khususnya yang di yayasan sekolah ini ya. Ini karena tadi informasi yang kami dapat baru satu pihak dari pihak sekolah, belum benar dapat kami dapat dari pihak korban atau pihak yang pengadu terhadap permasalahan. Pemirsa, seorang oknum guru sekolah SMA negeri ternama di kota Sukabumi, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya. Setelah sekian lama kasus pelecehan yang dilakukan oknum guru di sebuah SMA di kota Sukabumi, Jawa Barat terlupakan. Beberapa hari lalu, kasus tersebut kembali mencuat. Hal ini dikarenakan murid dan orang tua mendapati guru tersebut diduga masih aktif dan tercatat sebagai tenaga pengajar di sekolah yang sama. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru SMA Negeri Unggulan di kota Sukabumi, Jawa Barat terhadap seorang siswi ini terjadi pada November 2023 silam. Aksi bejat oknum guru berinisial CD itu dilakukan di sebuah bioskop saat oknum guru tersebut mengajak korban untuk menonton film. Sampai 2000 sekarang itu tidak bertugas di SMA 3 walaupun datanya masih ada di SMA 3 karena belum masuk dalam proses mutasi. Berarti sanksi terberatnya apa Pak? Ini hanya dipindahkan aja atau memang akan dihentikan Pak? Diberhentikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Atlet voli yang berjuluk Megatron, Megawati Hangestri Pertiwi bertemu Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada hari Selasa siang. Didampingi beberapa anggota keluarganya, atlet bola voli Megawati Hangestri Pertiwi memenuhi undangan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Atlet bola voli asal Kabupaten Jember berjuluk Megatron ini pulang kampung setelah 2 tahun bermain untuk tim Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Dalam kesempatan ini, Megatron menceritakan berbagai macam hal tentang pengalamannya berlaga di Liga Voli Korea Selatan, termasuk mengenai julukan Megatron yang disematkan publik Korea Selatan.
Membawa nama Jember dan Indonesia di Liga Korea Selatan bersama tim Red Spark menjadi kebanggaan tersendiri bagi Megawati dan berharap Kabupaten Jember lebih maju dan dikenal. Ya pastinya tentunya sedih karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan kan. Terus pelatih itu, coach juga udah ketemu yang menemukan saya 2023 itu. Jadi mungkin ada di hati kecilnya mungkin sedih juga, aku harus berpisah, padahal kita udah ada chemistry di sana. Tapi ya nggak apa, mau gimana lagi kan, aku juga punya kehidupan. Aku bilang ke Koijin juga, aku punya kehidupan yang lain, aku harus majukan hidupku juga, aku gak stuck di sini aja gitu. Mungkin aku akan coba ke negara-negara lain. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengaku bangga dengan Megawati dan berharap prestasi yang ditorehkan di dunia voli dapat ditularkan ke atlet bola voli asal Jember lainnya. Bahagia dan saya bangga kedatangan seorang putri berasal dari Jember yang hari ini sudah membanggakan Indonesia di level internasional. Asli Jember loh. Sebelum memperkuat tim Red Spark Korea Selatan, Megawati juga pernah memperkuat sejumlah klub di luar negeri seperti klub Thailand Supreme Komburi Itek. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menyelidiki kasus hilangnya belasan lembar pelat besi jembatan penyeberangan orang. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polisi menyelidiki kasus hilangnya belasan lembar plat besi di jembatan penyeberangan orang JPO Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat. Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan telah menurunkan personel ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi di lokasi kejadian yang mengaku sempat melihat seorang pria melakukan pencurian lembar pelat besi JPO. Saat ini polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku dan tengah melakukan pendalaman untuk mencari identitas pelaku. Saat ini baru ada 3, itu pun masih kita interogasi di tempat. Pak, kalau dari keterangan saksi sendiri ada berapa orang yang mencoba melakukan pencurian? Jadi yang itu? Pada saat kemarin, yang beberapa hari lalu itu cuma ada 1 orang. Nah, tapi menurut analisa kami dan hasil penyelidikan bahwa kejadian ini bukan cuma sekali. Jadi sudah rutin terulang, tapi untuk pelakunya berbeda-beda. Ciri-cirinya ada? Ciri-cirinya laki-laki. Cuman untuk identitas atau apa kita belum tahu. Hilangnya anak tangga di jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot sempat menyita perhatian publik dan viral di media sosial. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan kabar lainnya untuk Anda dari Kejaksaan Agung, di mana Kejaksaan Agung terus lakukan pendalaman terhadap kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Hakim, pemirsa, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan penyidik Japdimsus Kejaksaan Agung. Pendalaman terus dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 7 tersangka. Selain Hakim, setelah ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus suap penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar rupiah, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Kejagung juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah dan uang tunai pecahan dolar dari 6 tersangka, dan saat ini masih dihitung jumlah nilai keseluruhannya. Hingga sejauh ini total ada 14 saksi yang sudah diperiksa Kejagung. Sejauh ini kan penyidik sudah melakukan penggeledahan juga di beberapa tempat. Nah, jadi dalam penggeledahan itu juga sudah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik berupa dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini kan akan terus dipelajari, kemudian ketika ada perkembangan dan perlu dilakukan pendalaman, dan ini tentu kan harus dimintai keterangan, diperiksa.
apakah kapasitasnya sebagai saksi maupun terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen, isi, muatan yang sudah diperoleh ini harus betul duduk sesuai pasal-pasal persangkaan itu. Saat ini tim penyidik sedang fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka untuk mengetahui lebih dalam mengenai perannya masing-masing. Adapun 7 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Ketua PN Selatan, panitera, advokat, dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana perkembangan kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One Yunike Suwandi yang ada di Kejaksaan Agung. Yunike Suwandi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nadila, Rehana, dan juga pemirsa TV One. 1 tersangka telah ditambahkan per kemarin, yakni MSY selaku social security legal dari PT Wilmar Group. Ini per kemarin telah ditambahkan, berarti total sekarang sudah ada 8 tersangka di kasus vonis lepas korupsi CPO atau bahan baku minyak goreng. Terkait dengan update kasus tersebut, saya akan mengajak Anda, pemirsa TV One, untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Harli Siregar selaku Kapus Penkom Kejagung. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Siang. Pak, ini kan sudah ada 8 totalnya dari saksi yang awalnya 14. Ini apakah nanti akan bertambah lagi kah orang-orang yang diperiksa, ataukah mungkinkah dari sisa saksi ini ada yang menjadi tersangka lagi, Pak? Nah, baik. Jadi dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada setidaknya 17 orang saksi ya telah diperiksa. Nah, dari 17 ini ada ditetapkan 8 orang tersangka. Nah, bahwa ke depan tentu penyidik kan akan fokus terhadap bagaimana perbuatan para tersangka ini supaya lebih terang. Maka pihak-pihak terkait dengan itu akan dipanggil, ya, diperiksa sebagai saksi. Nah, apakah misalnya bahwa kemungkinan ada pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Saya kira sangat tergantung dengan apakah ada bukti atau fakta hukum ya yang mengkaitkan sehingga pihak tersebut atau orang lain itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ya. Pak, terkait dengan orang-orang nantinya yang akan dimintai keterangan itu, ini kan berarti baru 1 PT saja, PT Wilmar Group yang sudah menjadi tersangka. Apakah nanti dari 2 PT lainnya juga akan dimintai keterangan atau bagaimana, Pak? Nah, itu sangat tergantung dengan apa yang menjadi kebutuhan dari penyidikan ini ya. Kenapa? Karena MSY kemarin kan sudah diperiksa dan menyatakan dari keterangan itu bahwa uang 60M itu kan dari yang bersangkutan. Nah, sekarang apakah misalnya bahwa itu murni dari dia atau ada dari pihak tertentu atau dari siapa atau dari korporasi? Nah, ini terus saya kira akan digali oleh penyidik ya. Maka ke depan ini penyidik akan menjadwalkan terkait dengan permintaan keterangan atau pemeriksaan sebagai saksi terhadap banyak pihak ya dari perkara ini. Pak, yang uang suap sebesar 60M ini kan masih ada sisanya Pak setelah dihitung-hitung total dari yang diberikan kepada para tersangka ini. Dari rinciannya itu berarti sisanya itu kira-kira dari mana, mengalirnya kemanakah Pak? Nah, itu juga sedang digali oleh penyidik. Tapi bagi penyidik sesungguhnya begini Mbak, karena pasal-pasal persangkaan ini adalah pasal suap dan atau gratifikasi. Nah, di sini kan kita lihat ada fakta bahwa ada orang yang memberi suap, ada orang yang menerima suap, ada perantaranya, ada penyerahannya, ya. Nah, artinya dengan penyerahan ini bahwa ya perbuatan ini sudah voltoid, ya, sudah selesai. Nah, tinggal sekarang tentu penyidik ya akan semakin baik ketika bisa mengelaborasi misalnya siapa menerima berapa, ya kan? Nah, saya kira kenapa? Karena ini kan dalam kaitan juga dengan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penerima suap. Pak, terakhir ini kan saksi tersangka baru kemarin MSY ini terkait dengan barang sitaannya MSY itu apakah ada juga Pak dan berupa apa? Untuk MSY
kan dilakukan penggeledahan di beberapa tempat, ya. Ada yang di Jakarta dan ada yang di Sumatera Selatan, di Palembang. Nah, di Palembang itu kalau tidak salah, ada penyidik melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil Mercedes-Benz, ada 1 unit HRV, ada 4 unit sepeda Brompton, ada 2 unit sepeda motor Vespa. Nah, sedangkan di Jakarta temukan dokumen-dokumen. Siap, Pak Kapus. Tambahan pertanyaan terakhir terkait dengan uang yang 60M ini, itu apakah uang atas nama pribadi atau diberikan dari atas nama perusahaan ya Pak ya? Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kan nggak ujuk-ujuk bahwa misalnya MSC menyanggupi 60M dari dia misalnya, ya kan? Nah, kalau dari dia, kita kan akan telusuri. Nah, apa memang dia punya uang sebanyak itu? Lalu apa kaitannya antara dia dengan para tersangka ini, ya kan? Apakah dia punya kepentingan, interest di situ, ya kan? Atau dia hanya mewakili pihak lain? Nah, ya semua itu nanti akan kita lihat perkembangannya, ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Nadila, Rehana, dan juga pemirsa TV One. Saat ini Kejagung telah menyita barang cetakan dari ke-8 tersangka dan masih ada juga yang berada di Sumatera Selatan atau tepatnya di kediaman dari MS sendiri. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Yunika, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Viral di media sosial, aksi perampasan mobil oleh debt collector di area markas Kodam 5 Brawijaya. Aksi ini pemirsa terjadi pada 8 April lalu dan sempat gaduh karena diduga debt collector mencatut nama seorang perwira Kodam untuk memuluskan aksinya. Tak terima dengan pencatutan nama tersebut, sang perwira Kodam ini langsung melaporkan ke Polrestabes atas dugaan pencemaran nama baik. Inilah aksi perampasan mobil yang dilakukan oleh 4 debt collector di kawasan markas Kodam 5 Brawijaya yang viral di media sosial dan membuat gaduh karena ada dugaan pencatutan nama seorang perwira Kodam 5 Brawijaya untuk memuluskan kegiatan debt collector ini. Atas ketidaknyamanan tersebut, Kapendam 5 Brawijaya menyebut perwira yang dicatut namanya tersebut menegaskan tak pernah mengenal para debt collector tersebut dan langsung melaporkan para debt collector ini ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk kemarin sempat viral ya terkait dengan perampasan ataupun aksi debt collector melaksanakan premanisme di lingkungan Kodam 5 Brawijaya. Untuk masalah ini sudah selesai, kemudian juga sudah dilaporkan ke Polrestabes karena terkait di situ ada kegiatan ataupun pencatutan nama baik atas nama Letkol Juni, dan itu juga sudah dilakukan Polrestabes, dan saat ini untuk oknum debt collector tersebut sudah diperiksa oleh Polrestabes. Sementara itu, 4 debt collector yang beraksi di Makodam ini meminta maaf atas kegaduhan dan mengatakan bahwa narasi di media sosial yang menyebut pihaknya mencatut nama perwira Kodam itu tidak benar. Keadaan sebenarnya bahwa jangankan saya hubungi, jangankan kami diberi akses, ketemu sebelumnya pun tidak pernah, dan kami tidak pernah tahu Bapak Joni itu yang bagaimana orangnya. Bila informasi ini beredar, mohon maaf, saya katakan itu bohong dan hoaks. Kasus pencatutan nama perwira Kodam sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dan proses hukum tengah berjalan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 4 debt collector. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang wanita mantan artis sinetron kolosal karena mengedarkan uang palsu. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sidang lanjutan dengan terdakwa selebgram transgender Isa Jega kembali digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang. Doktif dihadirkan sebagai saksi yang menguatkan dugaan pencemaran nama baik pemerasan Isa Jega terhadap Sandi Purnamasari. Sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan selebgram transgender Isa Jega kembali digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, JPU menghadirkan Samira Faranas atau lebih dikenal sebagai Doktif alias dokter detektif di media sosial. Kesaksian Doktif makin menegaskan bahwa Isa Jega memang menyerang kehormatan Sandi Purnamasari dan mengarah kepada dugaan pemerasan. Usai menjalani sidang, Doktif menjelaskan jika Isa Jega mengucapkan kata sound desip dalam sejumlah unggahannya di media sosial. Jadi dari video-video yang kita bisa lihat, Sahrul ini dengan jelas dia mengucapkan bahwa Sandi sound desip. Sandi sound desip itu berulang-ulang. Owner skincare, yang lagi bunting, Hamidun. Itu siapa lagi? Kalau bukan arahnya ke owner MS Group, Sandi Purnamasari. Haknya Sahrul untuk mengeles ya, itu memang haknya terdakwa. Tapi yang jelas nanti bukti-bukti juga bagaimana nanti hakim, alhamdulillah tadi hakim memberikan kesempatan terakhir bahwa jangan dilihat hanya dari konteksnya cuma tulisan screenshot itu. Tapi dari video-video yang sudah Sahrul itu buat. Ada berapa video yang dibuat kemudian meyakinkan bahwa? Banyak sekali sebenarnya, cuman sekitar yang Doktif simpan itu sekitar 8 atau 11 kurang lebih segitu. Gitu. Konten yang sebenarnya bisa yang tadi kita lihat dan bahkan mungkin lebih ya. Dan juga ada juga chat yang nggak sempat ditunjukkan, chat di mana chat dari Isa Jega ke Dr. Oki atau ke Sahrul, maaf ya di sini saya bilangnya Sahrul aja, kalau di dalam mungkin dia tersinggung dipanggil Sahrul ya, tapi di sini jelas saya panggilnya Sahrul. Jadi Sahrul ini menghubungi Dr. Oki untuk meminta nomor dari Sandi Purnamasari. Padahal dia sudah melakukan review-review yang mengarah untuk menjelekkan produk dari Sandi atau seorang Sandi. Nah ini yang dugaannya Doktif memang ada sesuatu di balik ini. Ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya duit. Ini dugaannya Doktif. Kenapa? Karena dia meminta ya kita nanti ketemu. Untuk apa bertemu? Kalau bukan ujung-ujungnya untuk dugaannya melakukan pemerasan seperti itu. Doktif menambahkan jika sejumlah chat Isa Jega kepada Dr. Oki mengarah kepada upaya pemerasan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang wanita mantan artis sinetron kolosal karena mengedarkan uang palsu. Polisi menyita barang bukti uang palsu Rp100.000 sebanyak 2.235 lembar uang palsu. Barang bukti didapat saat polisi menangkap SA, mantan artis sinetron kolosal era tahun 2000-an. Penangkapan berlangsung saat SA berada di salah satu pusat perbelanjaan di Mampang, Jakarta Selatan. Polisi memeriksa SA secara intensif dan menjeratnya atas pelanggaran pasal Undang-Undang tentang mata uang yang ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Penyidik kepolisian masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh seorang wanita mantan pemain film kolosal, kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi. Selamat siang, Bu Nurma. Bu Nurma, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya. Bu Nurma, kami ingin tahu sejauh ini apakah dari pihak kepolisian ini sudah tahu asal-usul dari uang palsu yang dibawa oleh artis kolosal tersebut, Ibu? Ya, betul. Jadi untuk sementara ini masih kita dalami dan dikembangkan. Kemarin sudah minta keterangan dari SAW, kemudian juga dari beberapa saksi. Ini yang masih dilakukan pengembangan tentunya, Mbak. Kalau diakui oleh SAW bahwa itu didapat dari temannya, ya, dengan inisial D. Namun demikian kita masih melakukan pengejaran. Apakah betul yang diakui sebagai inisial D itu memberikan yang juga adalah uang palsu, ya. Oke, baik Ibu Nurma, untuk total dari uang palsu yang diedarkan ini dari pihak kepolisian sendiri sejauh ini ada berapa jumlahnya, Bu Nurma? Ya, jadi kalau mohon izin ya, jadi suaranya agak sedikit terdengar. Namun demikian untuk jumlah yang kita menjadikan barang bukti ada Rp223.500.000. Nah, itu sudah ada di Polres Metro Jakarta Selatan di unit Lanmor, Polres Metro Jakarta Selatan. Dari sini kita sudah melakukan pengembangan. Setelah kita mendapatkan pengembangan atau mendapatkan lagi barang bukti, pasti kita update kembali. Itu, Mbak. Oke, Bu Nurma, bagaimana modus pelaku saat mengedarkan uang palsu dan apakah sudah dilakukan berulang kali di berbagai tempat? Karena informasinya uang palsu tersebut juga telah diberikan saat beramal di Masjid Istiqlal, Ibu. Ya, jadi mohon maaf tidak terdengar, Mbak, untuk pertanyaannya, mohon izin. Namun demikian sekali lagi dari Polres Metro Jakarta Selatan, dari unit Lanmor Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan pengembangan tentunya dan pendalaman kasus yang ada. Yang kemudian kita akan menghubungin polres-polres yang sudah menangkap dan menangani kasus uang palsu tersebut, ya, terutama dari Bogor, kemudian dari polres-polres yang terdekat. Apakah sama dengan mesin, kemudian siapa-siapa saja, dan lanjut ke di mana saja sudah beredar uang yang diduga palsu ini. Ya, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik biar tidak tersebar uang-uang yang diduga palsu ini ke wilayah-wilayah selain Jakarta Selatan. Itu, Mbak. Oke, baik Ibu Nurma, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, gemas menjadi korban arisan online dan investasi bodong sejumlah emak-emak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat sayembara menangkap si pelaku. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Gemas menjadi korban arisan online dan investasi bodong sejumlah emak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat sayembara menangkap si pelaku. Bagi yang berhasil menemukan pelaku alias si ketua arisan bodong akan diberi imbalan 30 juta rupiah. Buat kalian yang lihat Vega Amalia bawa ke Polres, kita kasih uang cash 30 juta. Kita kasih 30 juta cash tunai. Sayembara ya? Iya, ini sayembara. Buat siapapun yang seret nih, ntar aku kasih nomor telepon aku, yang nemuin Vega dikasih 30 juta cash. Inilah hasilnya kalau emak-emak coba menipu emak-emak lain. Disayembarakan kan? Mereka yang menggelar sayembara ini adalah emak-emak yang menjadi korban penipuan Mega Amalia Ramadanti melalui program arisan online dan investasi yang ternyata bodong. Emak-emak ini sudah mencoba mendatangi rumah Mega, namun ternyata si ketua arisan nakal itu sudah kabur. Karena tak dapat menemukan Mega untuk menuntut langsung uang yang digondol, emak-emak ini lalu melapor ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Namun, bukan emak-emak namanya kalau sabar menunggu.
Ya, yang nemuin Pega ada, yang nemuin Pega dibawa ke Polres, nomor aku nanti aku kasih, ya. Kalau ngunjukin, coba saya kurang jelas saya. Enggak, maksudnya bawanya nggak berani. Ada di situ Pak. Ya, udah polok saya. Tapi orangnya udah kabur, kita gimana? Ditungguin. Ada orangnya di depan mata, kita kasih cash 30 juta. Itu 30 juta dari investor terbesar, belum dari admin-admin yang lain. Itu baru dari investor terbesar. Bilang aja, baru admin-admin yang lain, belum member-member lain ya. Ya, siapa sih yang nggak panas uang ratusan juta rupiah digondol ketua arisan? Polisi sendiri masih memproses laporan emak-emak korban penipuan ini. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 3 saksi. Sudah ada 2 laporan. Dari 2 laporan itu 2 korban atau banyak ya? Dari 2 laporan itu tentunya kita melihat data awal dulu berarti ada 2 korban ya. Tapi apakah dari 2 korban ini kemungkinan juga masih bisa berkembang ke korban-korban lainnya. Untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa dan ada saksi? Yang jelas ada 2 korban ini yang sudah kita periksa. Untuk saksi 3 orang sudah kita periksa. Belum bisa kita rinci lagi, tapi memang sudah mencapai ratusan juta. Mungkin untuk korban-korban lain yang masih mungkin untuk melapor itu ada? Iya, silakan melapor ke SPKT Polres Metro Bekasi, pasti akan kita lanjuti. Pada 14 April lalu, para korban melapor ke polisi. Peristiwa penipuan ini bermula saat para korban bergabung dalam arisan online yang dikelola Mega. Seperti kasus penipuan lainnya, tidak ada kejanggalan apapun saat arisan ini dimulai. Namun pada Januari 2025, sejumlah korban menyadari ada kejanggalan. Lama-kelamaan, Mega sebagai ketua arisan menghilang dari grup WhatsApp arisan dan media sosialnya. Para korban yang sudah melapor mengatakan ada ratusan anggota yang belum melapor sehingga ditaksir kerugian bisa mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian ini sudah bergabung bersama dengan kami Mbak Devi yang merupakan korban dari arisan ataupun investasi bodong ini. Selamat siang Mbak Devi. Ya, selamat siang Mbak Devi. Selamat siang. Baik, Mbak Devi, ini tentunya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi. Tapi mungkin bisa diceritakan awal mulanya sendiri bertemu dengan pelaku ini seperti apa? Awal mulanya saya ditawarin arisan, terus ditawarin tanah modal juga, investasi. Nah, diiming-imingin dengan setiap bulan dikasih 5%. Nah, dari sampai bulan Desember itu saya selesai. Diiming-imingin lagi 10%. Dari bulan Januari itu udah mulai pembayarannya kurang bagus. Jadi kayak telat-telat semua. Sampai bulan Maret saya uang nggak kembali. Oke. Mbak Devi, berapa yang Anda investasikan? 200 juta. Oke, waduh, cukup besar ya. Dan teman saya ini 240. Belum termasuk arisan semuanya. Oke, Mbak Devi, tapi total korbannya sendiri selain Anda, mungkin apakah ada teman-teman lain totalnya sendiri jumlahnya berapa korban? Sekitar 5 eman. 5 orang. Total 300 orang. Mbak Devi, penawaran yang dia lakukan 300 orang itu sekitar 5 eman. Oke, untuk penawaran yang dia lakukan ini apakah secara langsung ataukah dari mulut ke mulut sehingga Anda bisa percaya, Mbak? Secara langsung via WhatsApp. Baik, Mbak Devi, dia menawarkan ini sebelum menghilang. Silakan dilanjutkan, silakan Mbak Devi. Iya, baik. Mbak Devi, ini terakhir kali berkomunikasi kita dengan pelaku? Terakhir komunikasi itu tanggal 1 April. Pas ngirim somasi langsung kemudian. Oke. Apakah komunikasi terakhir ini sama tanggalnya dengan rekan-rekan Anda lainnya yang memang juga menjadi korban arisan bodong ini, Mbak? Sama semuanya.
Jadi begini Mbak, sama semuanya ya. setelah kita melakukan panggilan surat klarifikasi dan sejauh ini iming-imingan yang dilakukan oleh Jadi terakhir komunikasi itu setelah kita lakukan pengiriman surat klarifikasi tanggal 9 April, kemudian sehari setelah itu si terduga pelaku ini menghilang dan menghapus semua media sosial dan memblokir, menghilang dari grup WhatsApp juga, begitu Mbak. Oke. Ini kapan korban merasa curiga? Baru merasa curiga kalau mereka ini sudah dibohongi oleh pelaku? Dari bulan Januari kalau saya sudah curiga. Oke, jika saat ini pelaku sedang menonton tayangan ini, apa yang akan disampaikan? Pada pihak Mega Amalia, sebelum kami melakukan langkah-langkah upaya hukum lebih lanjut, kami masih membuka peluang atau membuka untuk bermediasi dengan pihak para korban, karena korban ini lumayan banyak Mbak, 300 orang. Jadi kalau masih ada ikat baik dari pelaku ini, kita akan menempuh jalan musyawarah gitu dalam waktu ya 7 hari ke depan gitu. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan upaya hukum lebih lanjut gitu. Oke, Mas, artinya sejauh ini upaya hukum belum ditempuh ya? Sudah membuat laporan, membuat LP dengan tuduhan tindak pidana 378 372. Oke, baik. Pak, apakah sudah ada laporan dari pihak kepolisian mengenai di mana sebetulnya pelaku ini berada? Pelaku itu menurut rekan kita, informasi dari para korban juga berpindah-pindah. Jadi terakhir itu kita dapat informasi di Cikarang Timur. Setelah kita cross check, pelaku pindah lagi ke Lipo Cikarang. Dari Lipo Cikarang terakhir kita kehilangan kontak dan tidak tahu keberadaan sampai saat ini. Oke, Mas, setelah Anda membuat laporan ke polisi, apakah ada perkembangan terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ataukah sampai saat ini memang belum ada perkembangan yang dikabarkan? Sampai saat ini dari perkembangan terbaru belum ada, tapi dari para korban mulai bermunculan. Sekarang yang mengkuasakan kepada kita bertambah 18 orang dari total 300. Oke, baik. Ini juga sempat viral ya, karena ada informasi jika menemukan pelaku maka akan diberi imbalan sebesar 30 juta rupiah. Mungkin ini tanggapannya seperti apa agar masyarakat juga dapat membantu para korban ini? Himbauan kita sebagai kuasa hukum kepada pelaku atau kepada masyarakat, sehingga tidak gampang tergoda dengan iming-iming keuntungan 10% ataupun 5%. Karena harapan para korban kan dengan menanamkan modal, dengan investasi tersebut, berharap dengan ada dari korban klien kita, berharap untuk membayar kuliah dan kebutuhan lainnya. Tetapi kenyataan faktanya mulai dari Januari itu pelaku itu udah mulai ada indikasi ingin menggelapkan duit tersebut, karena dari grup WA kan dalam peraturan si Mega ini kalau ada pengajuan untuk pencairan, sebulan sebelum pencairan memberikan informasi tersebut gitu bahwa akan mengklaim pencairan untuk investasi. Ketika ada korban ini mau mengklaim atau melakukan pencairan, si Mega beralasan dengan mengganti manajemennya, mengganti kuasa hukumnya, bahwa untuk saat ini tidak bisa untuk pencairan. Setelah 3 bulan setelah mereka melakukan mengganti manajemen, keluar si Mega dari grup WhatsApp tersebut, dari grup anggota arisan dan anggota investasi. Sampai saat ini para anggota kehilangan informasi dan kehilangan jejak untuk saudari Mega ini. Oke. Mas, terima kasih untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap agar kasus ini segera terungkap dan pelaku juga segera ditemukan sehingga korban-korban bisa mendapatkan keadilannya. Terima kasih Mas dan juga Mbak, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. 8 makam keramat palsu di Cianjur, Jawa Barat dibongkar warga dan aparat setempat. Warga resah keberadaan makam palsu ini disinyalir menyesatkan orang dan menjadi ladang bisnis berkedok ziarah.
Warga serta aparat desa dan kecamatan didampingi anggota TNI dan kepolisian langsung membongkar 8 makam keramat palsu di Kampung Barulimus, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa siang. Untuk memastikan isi dari dalam makam tersebut, warga membongkar tumpukan batu yang ada di atas makam. Ternyata hanya makam buatan yang ditumpuk batu sungai dan nisan ditutup kain putih. Di makam tersebut, warga tidak menemukan liang lahat yang berisi jenazah. Sebelumnya, tidak ada makam di areal tersebut. Namun, 2 tahun terakhir, tiba-tiba ada 8 makam yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak disertai nama jenazah di batu nisannya. Pihak desa sudah menemui orang yang membuat makam keramat palsu tersebut. Ternyata adanya 8 makam keramat hanya berdasarkan mimpi. Ya awalnya dari mimpi katanya gitu ya, ilapat gitu kan. Namanya ilapat kan nggak jelas, jadi meragukan warga masyarakat. Masyarakat juga kan masalahnya kok tidak ada kuburan, jadi ada penataan kuburan gitu ya masalahnya. Makanya hari ini udah kita selesaikan. Jadi pas pembuatan mah pemerintahan setempat gak tahu ya Pak ya? Gak tahu. Tiba-tiba ada aja ya? Nggak ada laporan. Pihak desa akhirnya membongkar 8 makam keramat palsu ini untuk menghindari warga dari perbuatan menyesatkan, serta penipuan berkedok ziarah yang dijadikan ladang bisnis orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi seorang preman mengamuk dan menghajar penjaga kios pulsa di Jalan Tuba 2, Kota Medan, Sumatera Utara, terekam CCTV dan viral di media sosial. Awalnya preman datang dengan membawa kayu dan memaksa korban untuk melakukan top up ke akun dompet digitalnya secara gratis. Karena tak membayar, pemirsa, korban pun menolak permintaan preman tersebut. Karena kesal, preman ini pun langsung menghajar korban dengan menggunakan kayu dan kursi lalu meninggalkan lokasi. Setelah video preman itu viral, polisi lalu mencari identitas pelaku dan mengamankannya di Polsek Medan. Pelaku bernama Adelan Perdana Dita dijerat dengan pasal 351 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Mengalami beberapa luka di siku maupun di punggungnya dan sempat dilempar juga kursi sehingga kurang dari 1 kali 24 jam kita berhasil mengamankan pelaku. Pemirsa, polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi dari kejadian seorang pejalan kaki yang menabrak pengendara motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang berboncengan langsung terlempar dan terjatuh hingga nyaris terlindas mobil pick-up usai ditabrak oleh pejalan kaki. Sementara itu, pejalan kaki yang menyebabkan insiden ini kemudian pergi meninggalkan lokasi. Akibat dari kecelakaan ini, pengendara motor yang masih remaja meninggal dunia. Polisi masih mengumpulkan bukti, keterangan sejumlah saksi, serta hasil olah TKP dan CCTV untuk mengungkap kasus kecelakaan ini. Jadi untuk sementara kami bersama Kasselantas maupun Kasilaka belum bisa mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut. Namun tentunya saya memberikan asistensi kepada Kasselantas bersama Kanit Gakum Polres Takalar untuk mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian nanti dari bukti-bukti tersebut tentunya didukung dengan beberapa keterangan baik itu saksi yang ada di TKP, kemudian tentunya kita juga berharap nanti yang pejalan kaki juga kita bisa ambil keterangannya, termasuk kendaraan bermotor maupun hasil dari CCTV.
sehingga dari data-data tersebut tentunya bisa membantu Kakor Lantas dalam proses pengungkapan supaya ada titik terang terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi ini. Pemirsa, harga emas hari ini naik Rp20.000 menjadi Rp1.916.000 per gramnya. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, harga emas hari ini naik Rp20.000 menjadi Rp1.916.000 per gramnya. Meski begitu, pemirsa, antrian pembeli di butik emas Aneka Tambang atau Antam ini terlihat masih terus terjadi. Demam beli emas Antam sudah terjadi sejak butik Antam dibuka kembali pasca libur Lebaran. Sudah lebih sepekan berlalu, antrean pembeli masih terus terjadi hingga hari ini. Merespon lonjakan pembeli, Antam membatasi layanan hanya untuk 200 pembeli dalam sehari. Tiap pembeli emas juga dibatasi maksimal hanya boleh membeli 3 keping emas per transaksi. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak warga yang rela antre berjam-jam bahkan sebelum mal atau toko itu buka untuk berburu emas. Ya, fenomena ini menurut pengamat ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat mempercayai emas sebagai instrumen investasi yang paling aman. Pemandangan antrean di sebuah mal, butik hingga toko emas akhir-akhir ini memenuhi laman media sosial. Terlihat banyak warga yang rela mengantre berjam-jam, bahkan sebelum mal itu buka untuk berburu emas. Di berbagai tempat penjualan emas, salah satunya di butik emas Antam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, pembeli membludak. Semuanya memiliki tujuan yang serupa, yakni membeli emas logam mulia sebagai bentuk investasi. Fenomena ini pun menimbulkan pertanyaan apakah publik semakin sadar akan pentingnya investasi dan menyadari akan adanya risiko ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga emas terus naik dan sulit untuk turun lagi. Menurut ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal, masyarakat masih sangat mempercayai emas sebagai instrumen investasi yang paling aman jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Yang pertama adalah karena dia pasti akan membandingkan dengan alat investasi atau instrumen investasi yang lainnya. Misalnya kalau kita bicara mengenai deposito. Deposito itu secara tahunan paling cuma bisa dapat kurang dari 5%. Itu juga kalau misalnya dia tanam 100 juta ke atas. Tapi kalau emas itu, kalau dibandingkan secara tahunan 2024 saja itu sudah tumbuh 27%. Artinya kan ada store of wealth ya, yang mana kemudian membuat masyarakat yakin bahwa kalau dia tabung emas, maka dia kekayaannya pasti akan meningkat gitu, puluhan persen gitu. Terus yang kedua, karena memang sekarang ini kita melihat bahwa masyarakat memang agak takut ya untuk kemudian melihat kondisi ekonomi terkini. Tadi saya sampaikan bagaimana indeks kepercayaan konsumen anjlok, bagaimana juga kita lihat di awal tahun ini banyak yang di PHK, sehingga kemudian mereka merasa takut. Ini kalau saya tidak melindungi kekayaan saya, itu bisa jadi nanti ketika saya keluar dari pekerjaan utama saya, ini saya akan kesulitan. Maka ini menjadi semacam jaminan. Dan kita tahu bahwa semenjak sudah ratusan bahkan ribuan tahun, emas ini kan menjadi instrumen yang sifatnya safe haven. Dia aman dan dia orang berbondong-bondong ke sana, apalagi dengan karakter orang Indonesia yang kalau melihat tetangganya lagi ngapain dia juga nggak mau kalah ya, ikut-ikutan. Ada FOMO, fear of missing out. Ya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini ada yang menarik karena di Kota Bandung, Jawa Barat, pelajar kelas 9 SMP Santo Yusuf membuat jemuran otomatis anti hujan. Jemuran akan melipat secara otomatis untuk menghindari cucian yang terkena hujan. Karyanya itu pun viral pemirsa di media sosial. Viral di media sosial, seorang pelajar kelas 9 SMP Santo Yusuf di Kota Bandung, Jawa Barat membuat karya inovasi jemuran otomatis anti hujan.
Florina, salah satu pelajar yang membuat inovasi jemuran itu mengatakan, ia terinspirasi membuat jemuran otomatis anti hujan untuk mengatasi permasalahan klasik saat menjemur pakaian. Sehingga tidak perlu panik mengangkat jemuran saat hujan turun, karena jemuran akan melipat secara otomatis untuk menghindari cucian terkena hujan. Karya inovasi jemuran otomatis anti hujan ini dibuat dengan peralatan microcontroller, LCD display dengan modul 12C, sensor rintik hujan, dan juga server motor. Dalam membuat karyanya, Florina mendapatkan inspirasi dari sejumlah video di YouTube sebagai referensi. Florina berharap karyanya bisa dikembangkan di masa depan. Jemurannya itu kalau misalnya mau hujan atau ada cuaca buruk. Jadi dari situ saya mencari di YouTube dan menemukan video inspirasi sebagai referensi untuk membuat jemuran otomatisnya. Yang pertama itu ada microcontrollernya yaitu Arduino Uno. Lalu saya juga menggunakan breadboard, LCD display dengan modul I2C. Lalu ada sensor rintik hujan dan juga servo motor. Kalau untuk kedepannya mungkin bisa dikembangkan karena saya juga merasa kalau ini tuh belum maksimal, masih ada banyak sekali yang bisa diperbaiki. Sementara Kepala Sekolah SMP Santo Yusuf Markus Edi mengungkapkan merasa senang bahwa anak-anak bisa menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Saya merasa senang bahwa anak-anak bisa menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari guru informatika saya, informatika kami, bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu harus mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan itu membawa manfaat bagi masyarakat begitu. Ini yang jauh lebih penting dan ini adalah mungkin makna pendidikan itu di sini bahwa apa yang mereka pelajari itu diterapkan dan berguna bagi masyarakat. Siswa dan pihak sekolah berharap karya inovasi yang dibuat para siswa Santo Yusuf dapat menjadi perhatian pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagi Anda yang sedang berkunjung di Kalianda, Lampung Selatan, tidak ada salahnya menyempatkan berkunjung ke lokasi wisata Jungle Sea. Iya, lokasi wisata ini juga menjadi theme park pertama di Indonesia yang ada pantainya. Jungle Sea Lampung atau Jungle Sea Kalianda adalah theme park pertama di Indonesia yang memiliki pantai. Lokasi wisata ini resmi dibuka pada Maret 2025 lalu. Lokasi destinasi wisata baru yang digarap oleh Bakri Land Group di Lampung ini dekat dengan kawasan wisata Pantai Kalianda Nirwana Resort Lampung. Berbagai fasilitas taman pendukung tersedia seperti Taman Jepang, Taman Cinta, Taman Yunani, dan Taman Dino. Selain itu ada juga beach pool, merupakan kolam renang dengan pemandangan alam serta pantai yang indah di sekeliling kawasan wisata tersebut. Total sekarang ada 20, total sekarang. Tapi kedepannya ini baru 4,5 hektar. Kedepannya kita total akan rencanakan di 25 hektar. Theme park itu nggak bisa tiap tahun, langsung banyak. Jadi sekarang 20, nanti setiap tahun tuh pasti akan ada wahana-wahana baru hingga 25 hektar. Jadi ini rencana besar yang membutuhkan waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. Sebelumnya, selama libur lebaran lalu, jumlah pengunjung Jungle Sea mencapai lebih dari 1.500 orang per harinya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa dari mancanegara, di mana ini pencabutan visa terhadap ratusan mahasiswa hingga peneliti asing
yang ada di Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas menimbulkan tanda tanya. Pengetatan imigrasi di bawah pemerintahan Trump menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Paman Sam. Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi telah mencabut lebih dari 300 visa pelajar dan peneliti asing dalam beberapa bulan terakhir. Mayoritas dari mereka berasal dari kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Alasannya bervariasi, namun umumnya terkait dugaan pelanggaran keamanan nasional. Aditya Wahyu Harsono, WNI yang beristri warga negara Amerika Serikat, ditahan oleh otoritas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat atau ICE di Minnesota usai visanya dicabut mendadak diduga karena pernah ikut demonstrasi 5 tahun silam. Menurut Ketua Persatuan Mahasiswa di Amerika Serikat atau Permias, pengetatan imigrasi di bawah pemerintahan Trump menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Paman Sam. Saat ini ada 2 mahasiswa Indonesia tengah menjalani proses hukum setelah visa belajar mereka dicabut oleh otoritas imigrasi setempat. Nah, ini untuk mahasiswa Indonesia yang terdampak di Amerika Serikat ada 2 seperti yang sudah mungkin tersebar di berita-berita Indonesia atau mungkin di mancanegara ya. Jadi ada 2 mahasiswa, satu kasusnya sekitar bulan Januari kemarin dan satu beberapa minggu terakhir ini. 2 mahasiswa tersebut memang melanggar hukum Amerika Serikat, jadi makanya visanya dicabut. Saat ini ada 2 mahasiswa Indonesia tengah menjalani proses hukum setelah visa belajar mereka dicabut oleh otoritas imigrasi setempat. Jumlah mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Paman Sam lebih dari 9.000 mahasiswa yang tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat. Di saat mereka datang untuk menimba ilmu, sebagian justru harus menghadapi proses hukum dan ketidakpastian status tinggal. Dari New York, Amerika Serikat, Ian Risubekti, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.